MILF di dunia anime manga emang jarang banget jadi pusat sorotan. Tapi sekalinya dapat peran, mereka sering ditunjukin sebagai sosok yang masuk kategori overpowered. Tapi ya jangan samain sama MILF di hentai yang sering nenenin anaknya sendiri meskipun udah gede. Para MILF yang bakal gue sebutin di sini hebat-hebat semua, mulai dari kekuatan sampai sifatnya. Nomor 1, Nana Shimura, Boku no Hero Academia. All Might. Ato, tamonda. Sebelum si All Might, doi ini jadi hero, pemilik One for All. Selain punya kosei bawaan, yaitu kekuatan buat ngelayang di udara. Mirip kayak kosei si Uraraka. Berkat One for All, nih MILF juga bisa nambah kekuatan fisiknya, jadi berkali-kali lipat. Sayangnya, pro hero ini gugur dalam pertempuran pas ngelawan si All for One. Sebagai seorang ibu, si Nana ngerasa gak layak dan gak mampu ngurus anaknya. Yang kemudian, anaknya sendiri malah nuduh ibunya tersebut ngebuang tuh anak. Nomor 2, Izumi Curtis, Full Metal Alchemist. Jadi figur seorang ibu buat tokoh utama di cerita FMA, yaitu si Edward sama si Al. Sebenarnya ibu yang satu ini sempat punya anak, tapi tragis. Anaknya tersebut meninggal di usia yang dini banget. Selain ahli make ilmu alkemisnya, doi juga punya kekuatan fisik yang kuat banget. Dan yang luar biasa lagi, waktu itu keadaan beberapa organ punya si Izumi udah pada hancur akibat konsekuensi praktek alkemis yang doi lakuin demi ngehidupin anaknya lagi. Malahan doi pernah ngesolo sekelompok alkemis yang terbilang kuat sendirian. Nomor 3, Irene Belserion, Fairy Tail. Waga nawa Irene Belserion. Gua rasa dari seluruh karakter di FT, nih MILF yang punya body paling seksi sama montok njur. Sebagai seorang ibu, si Irene emang kagak baik. Bahkan doi pernah mau ngebunuh anaknya sendiri pas masih orok dengan alasan depresi. Tapi kalau soal kekuatan sihir, kagak usah ditanya segimana luar biasa kekuatan nih MILF. Cuma dengan make kekuatan sihirnya, si Irene bisa ngemanipulasi cuaca di sekitarnya. Gunung yang selama ini ketutup salju aja bisa sekejap doi bikin jadi padang rumput. Dan sihirnya yang paling kuat bernama Universe One. Kekuatan yang bikin penggunanya bisa ngerubah tatanan geografi seluruh dunia. Nomor 4, Kushina Uzumaki, Naruto. Ngorbanin nyawa demi ngelahirin anak satu-satunya. Karena kan, menurut ceritanya sendiri, ketika seorang jincuriki cewek mau ngebrojolin anak, segel bijunya bakal ngelemah. Dan akhirnya, secara paksa, biju tersebut bakal lepas dari wadahnya. Seandainya segel tersebut kagak buru-buru diperkuat lagi. Tapi tragis, si Kushina berhasil diculik sama si Obito. Terus secara paksa, Kyuubi-nya dilepasin. Tapi hebatnya, si Kushina masih tetap hidup penjir waktu itu. Padahal udah kagak punya biju. Malahan sempat bertarung juga ngelawan Kyuubi. Dan berkorban nyawa demi ngelindungin si Naruto. Nomor 5, Android 18, Dragon Ball. Jadi salah satu petarung paling kuat di dunia Dragon Ball. Berhubung badannya udah dirubah jadi android, energi ki-nya juga jadi infinity njir. Terus kagak pernah ngerasain capek. Cuma ya kalau luka, doi ini masih bisa ngerasain sakit, terus cedera juga. Saking kuatnya nih MILF, dulu pernah si Vegeta pas berubah jadi Super Saiyan, si Android 18 bisa matahin tangan si Vegeta sekali pukul. Sekarang nih cewek udah nikah sama si Krillin dan punya anak satu.
Nomor 6, Belmer, One Piece. Oke, gue juga tahu, secara teknis, si Big Mom emang jadi emak paling overpowered di dunia One Piece. Tapi kalau soal keteguhan hati sama rasa sayang, si Belmer ini luar biasa banget. Doi ngadopsi 2 anak cewek dan ngurus mereka sampai gede. Meskipun hidupnya pas-pasan, Doi tetap ngasih kebahagiaan buat kedua anaknya itu. Tapi tragis, demi ngelindungin kedua anaknya tadi dari cengkraman si Arlong, si Belmer ngorbanin dirinya dan gugur ditembak si Arlong. 大好き Nomor 7, Lisa-Lisa, JoJo Battle Tendency. 背後からの攻撃をも感知できる Master Hamon yang udah ngelatih si Joseph sama si Caesar buat ngalahin 3 pilar. Bahkan katanya kekuatan Hamon si Lisa-Lisa 3 kali lebih kuat dibanding punyanya si Joseph. Kemunculannya di JoJo Part 2 emang terbilang dikit banget, cuma pas ngajar doang sering muncul. Selama battle tendensi berlangsung aja, Doi ini cuma ngelakuin battle 2 kali doang, yaitu pas ngelawan si Wireback sama si Cars. Nomor 8, Mamako Osuki, Okasan Online. よいしょ2本同時に抜いたじゃと。一本だけ残したら聖剣さんが寂しくなっちゃうものね。 Seorang MILF yang sange sama anaknya sendiri. Setelah masuk ke isekai demi ngepererat hubungan sama anaknya, si Mamako malah dapet kekuatan yang overpowered banget. Malahan jauh lebih kuat dibanding anaknya sendiri. Pas di isekai, si Mamako dapet 2 pedang, titisan, Mother Earth sama Mother Ocean. Yang bikin Doi punya kemampuan buat ngemanipulasi bumi sama air. Nomor 9, Kiriwin Ragyo, Kill la Kill. Perannya sebagai seorang ibu emang ampas banget. Selain pernah berusaha ngebunuh anaknya sendiri, Doi juga ngelakuin eksperimen gila ke anak kandungnya. Soal kekuatan, berhubung Doi punya tekad buat nguasain seluruh dunia dan ngehancurin dunia itu sendiri, semasa hidupnya Doi nimbun banyak banget kekuatan. Bisa ngontrol pikiran manusia lah, regenerasi super, sampai ngerubah bentuk tubuhnya sendiri. Untung sebelum cita-citanya kewujud, anak kandungnya sendiri berhasil ngebunuh si Ragyo. いくら極征服を強化しようと目の見えぬものの剣が私に当たるか Nomor 10, Vinsmoke Sora, One Piece. やめて、私の子たちを。心を失ったらそんなの人間じゃない。怪物でいいんだ。戦争にさえ勝てればな。 Seorang ibu yang rasa sabarnya overpowered banget. Semenjak nikah sama suaminya yang bernama Jaji, si Sora jadi bahan eksperimen manusia yang kejam banget. Tiap kali ngandung anak, pasti emak yang satu ini bakal langsung diotak-atik janinnya sama tim ilmuannya si Jaji. Dan hal itu tuh bikin anak yang Doi lahirin jadi manusia super yang kagak punya hati nurani sama sekali. Untung setelah ngebrojolin anak laki-lakinya yang ketiga, si Sora nemu sebuah harapan. Karena anak laki-lakinya tersebut jadi satu-satunya anak dengan hati yang baik banget. Dan anak itu bernama Sanji. Nomor 11, Hana Kirisaki, Nisekoi. 覚えてる？私、2ヶ月と15日前の午後、あなたに頼み事をしたわよね。ローマの証券会社の取締役と顔なじみだそうだから、取引のため手続きをしておいてって。 Dulu pas Doi lagi jadi kurir pizza, entah karena emang beneran kuat atau modal nekat doang, Doi ini masuk ke tengah-tengah perang antar Yakuza. Ketangguhannya ini bikin salah satu pemimpin Yakuza tersebut jatuh cinta. Terus mereka berdua nikah dan ngelahirin anak cewek bernama Chitoge. Setelah nikah, si Hana ini jadi wanita karir dengan pengetahuan super yang Doi pakai buat ngurus berbagai cabang perusahaannya di seluruh dunia.
Nomor 12, Medusa Gorgon, Soul Eater. Doi emang bukan sosok ibu yang sayang sama anaknya. Anaknya aja sampai ngerasa trauma banget punya ibu kayak si Gorgon. Nah, nih cewek punya kekuatan panah vektor yang bisa Doi pakai buat ngekontrol sama nyerang musuhnya. Terus punya plat terbang juga yang sering Doi pakai buat ngendaliin pergerakan targetnya. Doi ini disebut-sebut sebagai petarung paling hebat di cerita Soul Eater. Yatta. Nomor 13, Big Mom, One Piece. Emak dari 85 biji anak, hasil kawinnya sama 43 suami yang berbeda-beda. Sesuai sama apa yang gue bilang sebelumnya, kalau gue ngomonginnya soal faktor kekuatan, di cerita One Piece, si Big Mom lah salah satu yang terkuat. Nomor 14, Tiamat, Fate Grand Order. Emak dari para dewa, sebagai roh dengan kelas Beast yang punya skill Negagenesis, Mama Hot yang satu ini punya kekuatan buat ngerekonstruksi ulang sejarah manusia, sampai ngeganti keberadaan manusia itu sendiri dengan makhluk bernama Lahmu. Nomor 15, Asier Silva, Black Clover. 同じように女はね、お腹に子供を授かったら何があってもその子の命を守ろうとするものなの。それが母親というものよ。 Ibu yang satu ini juga ngorbanin nyawanya demi ngelahirin anak cewek bernama Noel. Sebenarnya Doi meninggal bukan karena lahiran, melainkan kutukan dari seorang iblis. Di masa primanya, Doi ini dapat banyak banget respect dari berbagai orang karena kemampuan battle-nya yang hebat banget. Bahkan Doi sempat latihan bareng sama si Mereo Leona yang sekarang bisa dibilang punya kekuatan sihir yang kuat banget. Hebatnya si Asier kagak pernah kalah ngelawan Doi. なんとなくだけど、この子もそうだと思う。私の鋼鉄の性質を受け継いだのはあなただけ。その魔法で兄弟を守ってあげてね。 Oke, segitu aja buat hari ini. Kalau misalnya lo pengen nambahin MILF lain yang overpowered juga, lo bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Nah, kayak biasa, kalau lo suka sama pembahasan ini, wajib banget dong lo tinggalin like, terus share juga videonya ke yang lain. Dan buat lo yang belum subscribe ke Distrik Anime, silahkan langsung grepe-grepe aja tombol subsnya. So, semoga lo enjoy dan bisa nambah informasi lo seputar dunia anime manga. Sekian dari gua, sorry kalau ada salah-salah kata. Bye!